Mengapa konflik antara Rusia dan Ukraina bisa terjadi, dan bagaimana sebuah negara yang bertetangga bisa terlibat dalam perang yang menghancurkan? Ini adalah salah satu pertanyaan terbesar di abad ke-21. Untuk memahaminya, kita perlu kembali ke masa lalu, tepatnya saat Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Setelah merdeka, Ukraina mulai menjauh dari pengaruh Rusia dan mendekatkan diri ke Barat. Perpecahan politik di dalam negeri semakin dalam antara faksi pro-Rusia dan pro-Barat. Puncaknya adalah keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO, sebuah aliansi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Bagi Rusia, langkah ini dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya, karena akan membawa infrastruktur militer Barat tepat ke perbatasannya. Ketegangan yang telah terpendam selama puluhan tahun ini akhirnya siap meledak. Eskalasi besar pertama terjadi pada tahun 2014 setelah revolusi pro-Barat menggulingkan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Rusia merespons dengan cepat. Pasukan Rusia tanpa rencana menguasai semenanjung Crimea, wilayah strategis di Laut Hitam yang mayoritas penduduknya berbahasa Rusia, melalui referendum yang kontroversial dan tidak diakui oleh komunitas internasional. Rusia secara resmi menganeksasi Crimea. Tidak lama setelah itu, konflik bersenjata pecah di wilayah timur Ukraina, tepatnya di Donbas. Kelompok separatis yang didukung oleh Rusia memproklamasikan kemerdekaan di Donetsk dan Luhansk. Perang skala rendah pun dimulai antara militer Ukraina dan para separatis, menewaskan ribuan orang dan menciptakan krisis kemanusiaan yang berlangsung selama 8 tahun. Pada 24 Februari tahun 2022, dunia dikejutkan ketika Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus dan melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina dari 3 arah utama, utara, timur, dan selatan. Rusia menyatakan tujuannya adalah untuk demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina. Klaim yang ditolak mentah-mentah oleh Ukraina dan sebagian besar dunia. Invasi ini menandai eskalasi terbesar dalam konflik tersebut, mengubahnya dari perang regional menjadi perang konvensional terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Serangan besar-besaran dilancarkan ke berbagai kota, termasuk ibu kota Kiev, dengan harapan dapat menggulingkan pemerintah Ukraina dengan cepat. Namun, perlawanan sengit dari angkatan bersenjata dan rakyat Ukraina berhasil mematahkan serangan awal tersebut. Dampak dari invasi ini sungguh luar biasa. Jutaan warga Ukraina terpaksa mengungsi dari rumah mereka, menciptakan krisis pengungsi terbesar di Eropa dalam beberapa dekade. Kota-kota seperti Mariupol, Kharkiv, dan Bakhmut hancur lebur akibat bombardir tanpa henti. Foto dan video kehancuran infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan sekolah, menyebar ke seluruh dunia, memicu kemarahan global. Reaksi dunia internasional sangat keras. Negara-negara Barat, dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, menjatuhkan sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia dan memberikan bantuan militer serta keuangan senilai miliaran dolar kepada Ukraina. Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas mengutuk invasi tersebut dan menuntut penarikan pasukan Rusia. Konflik ini tidak hanya mengubah peta keamanan Eropa, tetapi juga memicu krisis energi dan pangan global, menunjukkan betapa terhubungnya dunia kita saat ini. Dari perpecahan pasca Soviet hingga invasi besar-besaran, konflik Rusia-Ukraina adalah sebuah tragedi kompleks yang dibentuk oleh sejarah, politik, dan ambisi geopolitik. Perang ini tidak hanya menentukan masa depan Ukraina sebagai negara berdaulat, tetapi juga menguji tatanan global yang telah dibangun selama beberapa dekade terakhir. Meskipun jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh ketidakpastian, satu hal yang pasti, dampak dari konflik ini akan terus terasa di seluruh dunia untuk tahun-tahun yang akan datang.